Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati. Sementara Bareskrim Polri menyebut ada unsur tidak sengaja dalam penetapan tersangka Nur Hayati. Saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2. Itulah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Status tersangka Nur Hayati rencananya akan dihentikan dan akan menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desanya tetap dilanjutkan. Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menuai polemik. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu justru dijadikan tersangka Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Bahkan awalnya Polres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya kubu desa Citemu Supriyadi. Namun dalam perkembangan penyelidikan, Kepala Badan Reserse dan Kriminal menyebut ada unsur tidak sengaja dalam penetapan tersangka Nur Hayati. Karena tidak sengaja, kepolisian rencananya akan menindak anggota yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Kini setelah Menko Polhukam memberikan sinyal bahwa status tersangka Nur Hayati tak akan dilanjutkan, Mabes Polri pun membuka peluang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Nur Hayati. Bareskrim Polri menyebut penetapan tersangka Nur Hayati karena ketidaksengajaan. Kami sudah bergabung dengan Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bang Johnson. Selamat malam, Anissa. Baik, Bang Johnson, tanggapan Anda tidak sengaja menetapkan sebagai tersangka. Memangnya penetapan tersangka bisa semua itu dengan tidak sengaja? Ya, itulah yang jadi pertanyaan yang sangat besar dan saya kira itu harus diproses dan dijelaskan menjadi sesuatu yang sangat transparan dan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak terdapat tuduhan-tuduhan seolah-olah segala sesuatunya yang terjadi nanti, apakah nanti SP3 atau apapun, bukan karena ada intervensi kekuasaan, tapi secara objektif memang polisi atau yang tersangkakan Nur Hayati ini telah salah menjalankan tugas dan profesinya sehingga dia mentersangkakan Nur Hayati yang seharusnya diberikan apresiasi lindungan sebagai seorang saksi atau warga negara yang mengungkap kasus korupsi, apalagi kita sedang berusaha membangun desa dan ternyata desa-desa kita banyak malingnya dan kita harus melindungi dan menghormati orang seperti Nur Hayati dan polisi dan aparat penegak hukum lain. Saya kira juga harus memperhatikan kasus ini secara baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai penyidik yang akhirnya mengorbankan orang yang justru berjasa membongkar kasus korupsi ini, Anissa. Baik, Bang Johnson, kalau dari tahapan penetapan tersangka, mulai dari penyidikan, penyelidikan, dan juga penetapan tersangka, celah mana yang memungkinkan sampai polisi bisa mengatakan dengan diksi tidak sengaja menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka? Itu kan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan mulai dari penyidikan dan penyidikan itu kan dibuat BAP-nya oleh penyidik, dalam hal ini polisi. Dan biasanya di sini polisi itulah yang katanya bisa diplesetkan, disesuaikan dengan
dan arah tujuan serta kepentingan dia. Sayangnya memang kadang-kadang jaksa sebagai lembaga yang berwenang melakukan kontrol ini sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara tajam begitu loh. Jadi permainannya itu ada di proses pemeriksaannya itu, di BAP-nya, kemudian di pemeriksaan saksi-saksinya, kemudian juga mungkin alat-alat buktinya diarahkan seolah-olah bahwa Nur Hayati ini adalah orang yang memang dipasang untuk menguntungkan si pelaku korupsinya. Padahal justru yang terjadi adalah orang ini adalah korban karena relasi kekuasaan yang tidak seimbang, justru mau tidak mau harus menjalankan tugasnya, mengikuti permintaan atasannya sehingga dia seolah-olah menjadi simpul dari si pimpinannya itu. Baik, baik. BAP atau proses penyelidikan itulah yang dibelokkan ke arah situ oleh polisi, Anissa. Baik, berarti ada dugaan penyimpangan pada saat pembuatan BAP yang kemudian mengorbankan Nur Hayati, atau memang karena ada tekanan dari publik dan juga pemerintah? Sebenarnya penyimpangan yang terjadi itu bisa terjadi juga akibat dari hengki-pengki atau juga ada konspirasi antara penyidik sama si atasannya itu supaya si Nur Hayati ini dikorbankan. Kalau soal nanti ini SP3 atau tidak, itu yang tadi saya katakan bahwa polisi harus sungguh-sungguh benar memproses ini secara sehingga kebenaran material dalam seluruh berkas perkara sehingga bisa sangat sesuai dengan prosedur ini untuk dihentikan, apakah nanti dengan SP3 atau dalam bentuk yang lain. Menurut saya begitu, bukan karena tekanan dari pimpinan tertinggi entah Bareskrim entah kantor Menko Polhukam, tapi karena objektifnya memang kasus ini Nur Hayati adalah hero, pejuang untuk membongkar kasus korupsi di desa, dan saya kira ini bisa menjadi contoh Nur Hayati lain di desa-desa kita untuk membongkar dan menyelamatkan uang negara untuk membangun desa. Baik, Bang Johnson, tadi Anda menyebutkan kemungkinan ada kong kali kong antara kepolisian dengan atasannya Nur Hayati. Berarti sekarang arahan pemeriksaannya itu langsung ke atasannya ya, berarti ya? Bisa terkena pasal double mungkin? Begini Anissa, saya kira kita harus selamatkan dulu Nur Hayatinya. Jadi prosesnya ini dihentikan dulu. Setelah itu baru diproses. Kenapa sampai ada kejadian orang yang membongkar kasus ini justru diperlakukan seperti itu dan dibongkar jaringannya. Jadi ini si koruptor ini atasannya bukan hanya koruptor, tapi ini pemain yang biasa nyogok-nyogok dan konspirasi di daerahnya, Anissa. Baik. Terima kasih Bang Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch, telah bergabung bersama kami di News